Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eva Nurhayati dengan NIM 190321110080 dari mahasiswa agribisnis kelas Ekonomi Produksi Pertanian B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis fungsi produksi jagung untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Nah, pada pembahasan kali ini terdapat beberapa pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan tujuan. Yang kedua, pembahasan yang terdiri dari fungsi produksi Cobb Douglas dan Frontier. Dan yang terakhir yaitu penutup, kesimpulan dan saran. Nah, pada pendahuluan, sektor pertanian sangat berperan penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian dan pendapatan nasional. Dalam sektor pertanian terdapat berbagai bidang seperti pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Menurut Badan Pusat Statistik 2017, jumlah penduduk di Indonesia yang bekerja di sektor pertanian sejumlah 35,92 juta orang. Salah satu komoditas yang banyak diusahakan pada saat ini yaitu jagung. Nah, jagung ini merupakan tanaman pangan yang mempunyai kandungan karbohidrat selain beras dan gandum. Beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan produksi jagung diantaranya yaitu penggunaan input produksi yang optimum. Nah, dalam kasus usaha tani jagung di Madura khususnya, salah satu daerah yang memproduksi jagung perlu dianalisis apakah input-input yang digunakan sudah optimal atau masih belum. Nah, produksi yang tinggi akan tercapai apabila input-input produksi tersebut optimal dalam penggunaannya. Sehingga perlu diteliti apakah dalam penggunaan input produksi sudah dilakukan secara optimal atau tidak. Nah, kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui variabel yang berpengaruh secara signifikan dan elastisitasnya. Yang kedua, untuk mengetahui nilai produk maksimum dan elastisitas dari masing-masing variabel. Dan yang ketiga, untuk mengetahui tingkat efisiensi teknis pada masing-masing petani jagung. Pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai fungsi produksi Cobb Douglas. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah dalam mengestimasi pada fungsi produksi Cobb Douglas dengan menggunakan Excel. Nah, langkah yang pertama yaitu kita harus menyiapkan data yang ingin kita olah terlebih dahulu. Kemudian, data yang sudah ada kita tabulasi ke dalam bentuk Excel. Nah, di sini saya telah mempunyai data jumlah produksi jagung dan data jumlah input yang digunakan yaitu benih dan tenaga kerja. Nah, sebelum kita analisis, data ini kita harus merubahnya ke dalam bentuk len terlebih dahulu, yaitu dengan cara sama dengan len dalam kurung enter. Nah, kemudian kita drag pada semua variabel. Nah, setelah itu kita analisis data yang sudah ada ini bisa menggunakan SPSS, Views dan lain-lain. Di sini saya menganalisisnya menggunakan Excel. Nah, caranya kita pilih menu data, kemudian kita klik data analisis. Nah, jika pada laptop kalian belum ada data analisis, bisa di setup lebih dahulu. Kita klik. Nah, kemudian kita pilih regression. Oke. Nah, kemudian pada bagian ini kita masukkan jumlah produksi jagung atau input Y-nya kita masukkan ke dalam input Y-ring. Kita drag. Dan kita klik ini. Nah, pada input X-nya juga kita masukkan. Kita klik ini. Nah, pada pilihan
label kita tentang, karena di sini kita akan menggunakan labelnya yaitu benih, tenaga kerja, dan produksi. Nah, kemudian pada output range kita pilih atau pada output range ini akan menunjukkan letak outputnya itu nanti di mana. Jadi kita pilih di sini dan kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil olah data pada fungsi produksi COP12. Nah, berikut ini merupakan hasil output dari olah data fungsi produksi COP12. Dari hasil output tersebut, dapat diketahui bahwa model linier ini dirumuskan menjadi len produksi sama dengan len 4,22 plus 0,02 len benih plus 0,33 len tenaga kerja. Dan nilai A atau konstantanya yaitu sebesar 4,220 dan dieksponenkan menjadi 68,09. Sehingga fungsi COP12-nya yaitu Q sama dengan 68,09 K pangkat 0,02 L pangkat 0,33. Sehingga dapat diinterpretasikan, yaitu yang pertama, jika variabel benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka output atau jumlah produksi jagung akan bertambah sebesar 68,09. Yang kedua, nilai koefisien regresi variabel benih sebesar 0,028, yang artinya jika benih meningkat sebesar 1%, maka jumlah produksi jagung akan naik sebesar 0,028% dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. Yang ketiga, nilai koefisien regresi variabel tenaga kerja sebesar 0,337, yang artinya jika tenaga kerja meningkat sebesar 1%, maka jumlah produksi jagung akan naik sebesar 0,337% dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. Dan berdasarkan nilai elastisitas dapat diketahui bahwa elastisitas benih sebesar 0,028 dan elastisitas tenaga kerja yaitu sebesar 0,337. Sehingga nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja atau X2 paling berpengaruh di antara faktor produksi benih karena nilai elastisitasnya yang paling besar. Nah, kemudian berdasarkan elastisitas tersebut juga dapat diketahui intensitas produksinya, yaitu lebih bersifat padat tenaga kerja dan tidak bersifat padat modal. Hal ini dikarenakan nilai elastisitas tenaga kerja yang digunakan lebih besar dibandingkan nilai elastisitas modal, yaitu berupa benih yang digunakan. Dan berdasarkan hasil estimasi yang merupakan hasil dari penjumlahan nilai koefisien masing-masing variabel, yaitu 0,028 plus 0,337, yaitu diperoleh 0,365 atau sigma beta I-nya yaitu lebih kecil daripada 1, sehingga fungsi produksi berada pada kondisi decreasing return to scale, di mana proporsi penambahan faktor produksi melebihi proporsi penambahan produksi. Elastisitas produksi yang kurang dari 1 ini terjadi pada satu kurva produksi marginal berada di bawah kurva produksi rata-rata. Kemudian pada perhitungan nilai produk maksimum, yaitu pada MR1, dapat disimpulkan bahwa secara ekonomis penggunaan faktor produksi benih belum efisien, yang artinya faktor produksi benih ini masih bisa ditambah. Dan pada MR2 dapat disimpulkan bahwa secara ekonomis penggunaan faktor produksi tenaga kerja belum efisien, yang artinya faktor produksi tenaga kerja ini juga perlu ditambah. Dan pada pembahasan yang kedua yaitu mengenai fungsi produksi frontier. Nah, dalam langkah-langkah penggunaan software frontier ini terdapat beberapa persyaratan yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Itu yang pertama, kita harus mempunyai data yang akan kita gunakan untuk mengetahui efisiensi teknisnya. Nah, di sini saya telah mempunyai 120 data responden dan 4 variabel yang akan
kita olah. Kemudian data tersebut kita tabulasi dalam bentuk Excel, yaitu seperti ini. Pada kolom yang pertama berisikan jumlah produksi, kemudian pada kolom yang kedua benih, selanjutnya tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat. Nah, untuk menggunakan software Frontier, kita harus memenuhi kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh software tersebut. Di antaranya yaitu kita tidak diperkenankan menulis nama responden di kolom data. Nah, jadi pada kolom yang pertama ini tidak diperkenankan untuk menuliskan nama responden. Dan jika pada data kita terdapat nama responden, kita harus mengubahnya menjadi nomor urut responden. Kemudian pada kolom data yang pertama itu harus berisikan nomor urut responden. Kolom yang kedua itu berisikan jenis data. Nah, jenis data dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data cross-section, maka kita tuliskan atau kita beri kode 1 untuk keseluruhan data. Dan jika data yang digunakan itu berbentuk series, maka akan berbeda lagi. Kemudian pada kolom yang ketiga ini harus menunjukkan data jumlah output atau produk. Kemudian setelah itu pada kolom-kolom yang ada di samping dari jumlah produksi itu berisikan jumlah input-input yang digunakan. Di sini terdiri dari benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat. Nah, data ini tidak boleh mengacaknya atau harus sesuai dengan urutan. Nah, selanjutnya untuk memasukkan ke dalam software Frontier, kita harus merubah data tersebut ke dalam bentuk log atau column. Dan data yang diubah itu hanya jumlah produksi dan jumlah input yang digunakan. Untuk data nomor urut responden dan jenis data itu tidak perlu kita ubah atau kita ganti ke dalam bentuk atau len. Kemudian data dari produksi jagung ini kita rubah ke dalam bentuk len. Kemudian kita drag pada semua data. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita copy data yang sudah dalam bentuk log atau len ini, kita pindahkan ke lembar kerja yang baru. Ini kita drag terlebih dahulu. Kita pastekan di sini. Kemudian data ini kita tulis 6 digit di belakang koma. Jadi ini kita terlebih dahulu, kemudian kita tuliskan 6 digit di belakang koma. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya kita save data ini ke dalam folder Frontier. Nah, untuk nama filenya itu kita bisa ganti misalkan EPP. Kemudian untuk ekstensinya kita pilih MS-DOS. Kita save.
Enter. Nah, kemudian kita tutup lembar kerja yang ini. Kita buka pada folder Frontier. Nah, untuk file yang telah kita simpan, kita rubah ekstensinya menjadi DTA. Nah, kemudian kita olah datanya ke dalam software Frontier. Kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Kita tekan P. 1. Nama filenya epp.dta, epp.out. Kemudian 1. 120 120 4 dan enter. Nah, kita cari hasil output dari olah data tersebut. Kita buka. Nah, ini merupakan hasil output dari olah data fungsi produksi Frontier. Nah, dari hasil output pada fungsi produksi Frontier dapat diketahui bahwa nilai LR testnya yaitu sebesar 6,90. Dan nilai ini dapat kita gunakan untuk mendeteksi apakah di lapang itu terdapat kasus inefisiensi atau tidak. Sehingga hipotesis yang ditawarkan yaitu H0 tidak ada kasus inefisiensi dan H1 terdapat kasus inefisiensi. Nah, untuk mengetahui apakah nilai LR test ini signifikan atau tidak, kita harus membandingkannya dengan tabel kode PAM. Nah, pada tabel kode PAM pada tingkat kesalahan sebesar 5%, yaitu sebesar 5,138. Yang ini berarti menunjukkan bahwa nilai LR test ini lebih besar daripada nilai kode PAM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang artinya pada data terdapat kasus inefisiensi. Kemudian pada uji nilai gamma, nah nilai gamma ini menunjukkan berapa persentase error DEM yang disebabkan karena inefisiensi teknis. Nah, dapat dilihat bahwa nilai gammanya yaitu seperti pada video, dan dapat diketahui bahwa nilai T-tabel dengan alfa 5% yaitu sebesar 1,980. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung sebesar 27,51 lebih besar daripada T-tabel yaitu sebesar 1,980. Yang artinya bahwa 90,92% error DEM disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan 9,08% disebabkan karena adanya resiko. Nah, kemudian pada pengaruh dari masing-masing variabel, nah di sini kita dapat membandingkan antara T rasio dengan T tabel. Nah, pada beta 1 dengan menggunakan alfa 5% yaitu 1,980, maka dinyatakan tidak signifikan karena nilai T hitung sebesar negatif 0,86 lebih kecil daripada T tabel sebesar 1,980. Dan dapat diinterpretasikan jika X1 itu dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,820%. Kemudian pada beta 2 dengan menggunakan alfa 5% yaitu 1,980, maka dinyatakan signifikan karena nilai T hitungnya sebesar 2,75 lebih besar daripada T tabel sebesar 1,980. Dapat diinterpretasikan jika X1 itu dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,254%. Kemudian pada beta 3 dengan menggunakan alfa 5%, maka dinyatakan tidak signifikan karena nilai T hitungnya sebesar negatif 2,68 yang lebih kecil daripada T tabel sebesar 1,980.
dapat diinterpretasikan jika X3 ini dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar negatif 0,357%. Dan pada beta 4, dengan menggunakan alfa 5%, maka dinyatakan signifikan karena nilai T hitungnya sebesar 3,68 yang lebih besar daripada T tabel yaitu sebesar 1,980. Dan dapat diinterpretasikan jika X4 ini dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,457%. Kemudian, interpretasi pada technical efficiency estimate. Jika efisiensi teknis lebih besar daripada 0,8, maka petani dinyatakan efisien secara teknis. Kemudian terdapat 120 responden petani yang datanya diolah menggunakan software Frontier. Pada technical efficiency estimate, petani yang kegiatan produksinya sudah efisien yaitu sebanyak 17 petani. Yaitu petani dengan nomor urut 48, 58, 62, 63, 65, 69, 72, 75, 88, 94, 95, 96, 100, 108, 112, 118, dan 120. Sedangkan petani yang kegiatannya tidak efisien sebanyak 103 petani. Nah, kemudian nilai min efisiensinya yaitu sebesar 0,63033. Dari hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis fungsi produksi Cobb Douglas dapat diketahui bahwa jika variabel input benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka produksi jagung akan bertambah sebesar 68,09. Dan berdasarkan nilai elastisitas dapat diketahui bahwa elastisitas benih sebesar 0,028 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337. Sehingga nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja atau X2 paling berpengaruh di antara faktor produksi benih karena nilai elastisitasnya paling besar. Dan berdasarkan perhitungan NPM atau VMP diketahui bahwa baik input benih dan tenaga kerja masih belum efisien atau penggunaan input tersebut belum memaksimumkan profit. Untuk analisis fungsi Frontier diketahui bahwa terdapat kasus inefisiensi di lapang, di mana hal ini dibuktikan dengan nilai LR-testnya lebih besar daripada kode PAM. Dan berdasarkan presentase error-dem, dapat diketahui bahwa koefisien gamma yaitu sebesar 90,92%. Error-dem disebabkan karena inefisiensi teknis dan 9,08%. Error-dem disebabkan karena adanya resiko. Kemudian, rata-rata yang dicapai oleh penelitian tersebut yaitu sebesar 0,630, yang artinya jika dilihat secara keseluruhan bahwa rata-rata petani di lokasi tersebut belum efisien. Kemudian saran yang dapat disampaikan yaitu yang pertama, berdasarkan hasil dari analisis fungsi produksi Cobb Douglas, petani dapat menambahkan input benih dan tenaga kerja agar produksi jagungnya meningkat dan juga agar efisien secara ekonomis. Dan saran yang kedua, berdasarkan hasil dari fungsi produksi Frontier, petani harus meminimumkan faktor inefisiensi eksternal agar petani dapat efisien secara teknis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.